merupakan masalah yang tidak pernah selesai seiring dengan banyaknya aktivitas manusia. Sepatutnya lah kita bijak dalam memilih-milih sampah yang bermanfaat dan mana sampah yang memang harus dibuang, sampah yang bisa digunakan kembali. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Saya mengajar di SMPN 22 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan inovasi pembelajaran dengan mengambil tema rekayasa dengan materi rangkaian listrik sederhana otomatisasi on-off lampu ruangan. Adapun latar belakang dari pemilihan inovasi ini adalah bahwa semakin banyaknya sampah di masyarakat mengingatkan kita untuk kita memilah-milah mana sampah yang bermanfaat dan mana sampah yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, pemilihan produk kedua dikarenakan kita bisa menghemat energi tentunya dengan cara menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari pemilihan produk ini adalah satu, untuk mengurangi penggunaan sampah yang semakin meningkat. Kedua, membuat siswa semakin cermat di dalam memanfaatkan sampah. Ketiga, membuat siswa memahami rangkaian listrik sederhana. Dan terakhir tentunya membuat siswa lebih menghemat kembali dalam pemakaian lampu. Inovasi produk kali ini yang bahan dan alat yang dibutuhkan adalah alat-alat yang dibutuhkan adalah mistar, lalu ada tang, lalu ada lem tembak, lakban, dan mungkin gunting. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan yang paling dominan adalah limit switch. Lalu kita butuh baterai karena pengganti dari arus listrik. Lalu di sini ada bohlam kecil dan ada beberapa kabel yang digunakan. Lalu di sini ada support karena memang saya sengaja tidak menggunakan bor untuk menempelkan aliran listrik, tidak menggunakan bor. Nah, selanjutnya di sini bahan juga di sini sudah ada ruangan berbentuk rumah yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan bahan limbah yaitu stick es krim. Cara membuatnya adalah pertama-tama kita siapkan satu ruangan khusus ini yang di sini nanti akan kita masukkan limit switch. Limit switch ini adalah bahan limbah yang akan ambil dari bekas sumber tangga yang sudah terpakai yaitu kosmos. Adapun limit switch di sini yang kita ambil di mana adalah di bagian belakang kosmos ini. Jadi kita buka, kita ambil limit switch. Limit switch ini bukan hanya dipakai untuk otomatisasi ruangan saja, tetapi limit switch itu sering digunakan dalam elektronik, medicom, meter, ataupun di kulkas. Nah, sekarang kita membuka limit switch ini kita daya gunakan dalam ruangan itu berfungsi untuk mengototkan lampu ruangan tanpa ada saklar. Pertama yang kita siapkan adalah kabel. Kabel di sini kita butuh gunting boleh atau tang boleh. Kita kasih kulitnya. Setelah kita kasih kulitnya seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan spot tadi ini. Ini yang ini pengganti dari board yang harusnya dibawa sini, kita pengganti dengan spot ini supaya tidak terlalu ribet ya. Lalu kita masukkan kabel yang tadi kita lepas, kita masukkan ke dalam, lalu kita tekan supaya dia melekat, agak melekat ya. Agak melekat kita masukkan. Sebelahnya juga sama seperti itu. Seperti ini sebelahnya juga sama, ini seperti ini semuanya. Dan kita masukkan tadi kabelnya sudah kita lepas badannya. Lalu setelah itu, dan ini kaki kom yang berfungsi untuk mengaktifkan lampunya nyala atau tutup. Setelah ditekan dia akan nyala, setelah ditekan dia akan tutup. Lalu di sini fungsinya adalah positif negatifnya di sini kita ambil salah satu saja. Lalu di sini spot ini kita letakkan di bagian untuk mengotomatisasinya. Di sini kita masukkan sampai masuk di sini. Lalu yang sebelah sininya untuk menormalkan kembali di sini sebagai arus lampu dari sini. Masukkan seperti ini. Seperti ini lalu di dalam ruangan kita tempelkan di tempat yang akan dituju. Misalkan di kamar mandi yang lebih efektif untuk menghemat. Kita tempel di dalam ruangan ini saya membuat ini hanya simulasi dalam bentuk kecil. Jadi bisa ditempel dalam ruangan kita lakukan tujuannya supaya tidak lepas. Supaya dia kuat dan tidak lepas. Setelah dilakukan kita tutup. Lalu kita tempelkan di tempat yang kita inginkan. Kita menempelkan di mana supaya dia bisa mengoslah. Kita tempel di bibir pintu. Di bibir pintu kita tempelkan supaya dia bisa. Setelah limit switch-nya kita tempel di belakang pintu, usahakan pedalnya itu nanti akan menyentuh pintu ketika pintunya terbuka. Ini limit switch-nya sudah saya tempelkan di
belakang pintu, posisinya ada di atas. Ini untuk posisi bebas lah ya, bisa di samping pintu, bisa di bawah pintu juga bisa. Yang penting posisi pedalnya ini bisa dilewati oleh pintu ketika pintu posisinya dibuka. Nah, di sini ada dua kabel yang sudah saya pisah dari yang tadi yang saya masukin tadi itu. Selanjutnya kita masukkan bohlam. Saya ambil bohlamnya yang dayanya bisa kecil karena memang ini sesuai dengan simulasi rumahnya yang kecil juga, jadi kita beradaptasi saja seperti itu. Di sini bohlamnya ini kita masukkan kain. Yang pertama kita masukkan kabelnya sampai dia ya di sini, lalu di sini juga kita masukkan kabelnya sehingga seperti ini. Setelah itu kita rangkai di dalam ruangan, juga bebas sesuai dengan ruangan yang dibutuhnya, di mana kamu meletakkan lampu tersebut. Kita masukkan di sini saja. Untuk memasukkan dua kabel ini, kalau simulasi seperti ini, kalau ada sih yang udah lampunya nempel langsung di atas atap ya. Tapi ini saya memberikan contoh seperti ini ketika lampunya sudah dipasang di sini. Lalu di sini kabelnya yang dua ini kita arahkan kepada satu posisi, kita arahkan kepada limit switch, satu lagi kita arahkan kepada baterai. Baterai ini pengganti dari arus listrik supaya untuk praktek ke siswa lebih aman. Ini saya kaitkan di sini. Saya kaitkan, ya saya join dia berdua ini supaya dia terangkat. Bisa di lakban pakai lakban supaya lebih aman lagi. Sebelah satu lagi ini kita kaitkan kepada arus listrik atau di sini pakai baterai seperti ini ya. Kita coba. Ketika posisinya sudah ada arus listriknya, kita coba karena menggunakan baterai, kita coba membuka pintu ruangan tersebut. Ya, ini dia akan secara otomatis menyala ketika pintu dibuka dan otomatis tutup lagi ketika posisinya pintu tertutup. Jadi ketika ada yang datang membuka pintu, dia otomatis akan menyala dan akan tertutup kembali ketika posisi pintunya tertutup. Inilah inovasi yang saya berikan, saya tunjukkan, saya manfaatkan untuk anak-anak di kelas agar mereka lebih memahami bagaimana cara menghemat listrik. Untuk simulasi ini sengaja saya membuat seperti ini dan sengaja saya membuat menggunakan baterai karena agar lebih safety untuk anak-anaknya. Demikianlah inovasi peragaan dari saya. Mudah-mudahan inovasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.